Elza. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Tadi kesininya sama siapa? Sendiri, Bu. Oh, sendiri ya. Naik apa kesininya? Oh, naik motor, Bu. Oh, naik motor. Kesininya disuruh atau kemauan sendiri? Oh, kemauan sendiri, Bu. Kemauan sendiri. Nah, Ibu dengar-dengar nih Elza kan mau nikah. Jadi persiapan apa aja yang udah Elza persiapkan untuk hari pernikahan itu? Oh, yang udah sampai sekarang itu, Bu, masih foto studio, Bu. Oh, foto studio ya. Nah, jadi waktu sama yang calon ini Elza udah berapa lama kenalnya sama dia? Oh, sekitaran udah 4 tahunan, Bu. Oh, udah lama ya. Berarti udah banyak hal yang dilalui ya sama dia. Nah, udah 4 tahun ya. Berarti udah banyak ya hal-hal yang Elza lalui bersama dengan calon suami ini. Iya, Bu. Kayak sebelumnya kenalnya di mana? Oh, kenalnya tuh lewat sosmed gitu, Bu, di chat atau terus kenalan lebih dekat dan lanjut pacaran. Gitu ya. Berarti 4 tahun tuh udah jauh ya, udah sampai ke orang tua berarti ya. Udah, Bu. Nah, tanggapan orang tua Elza sendiri tentang calon suami Elza ini gimana? Katanya, Bu, kalau memang udah pilihan terbaik menurut Elza sendiri, ya nggak apa-apa dilanjutin lebih jenjang serius. Nah, kalau untuk keluarga calon suami sendiri gimana? Kalau untuk calon keluarga suami sejauh ini masih baik-baik aja sih, Bu. Kayak diterima dengan baik. Kalau datang ke rumahnya juga kayak disambut dengan baik gitu. Tapi nantinya kita nggak tahu gimana sifat orang di belakang kan, Bu. Iya, nah sebelumnya apakah Elza udah pernah ada masalah sama calon suaminya? Udah, Bu, sebelum mau ke jenjang serius itu ada pertengkaran kayak hebat gitu kan, Bu. Jadi udah kak ke bawah ya nggak usah jadi nikah atau apa gitu. Keluarga juga udah tahu. Nah pas udah keluarga udah tahu, keluarga dia lah yang kayak nyelesain dia baik-baik, Bu gitu. Oh gitu ya. Tanggapan calon suami sendiri waktu itu gimana? Dia itu mungkin kayak udah kebawa emosi kan, Bu. Emosi dicampur emosi, jadi kayak ya udah terserah gitu, kalau nggak jadi nikah ya udah nggak apa-apa gitu. Itu Elza sendiri nanggapin masalahnya gimana? Nanggapin masalahnya itu mungkin gara-gara kebawa emosi satu sama lain kan, Bu. Jadi udah kayak ya udahlah terserah gitu, kalau nggak jadi nikah ya udah nggak apa-apa gitu. Berarti masih itu ya, masih dini kalau cara menyelesaikan masalahnya ya. Masih menurut ego masing-masing, Bu. Iya, sebelumnya pernah nggak putus gitu atau gimana? Pernah, Bu, soalnya kami selama 4 tahun itu bukan kayak mulus satu jalan aja, bukan, Bu, tapi kayak di pertengahan putus tapi nyambung lagi, terus putus nyambung kayak gitu, Bu. Kayak gitu. Di sini Ibu mau nanya apa yang membuat Elza ingin menikah dengan dia? Karena dia itu, menurut Elza itu dia tuh udah kayak cocok lah jadi suami gitu. Kayak bukan masalah jadi dari ekonomi atau apanya, bukan, Bu, tapi kayak dari menanggapi Elza yang egonya tinggi, udah dia kayak udah bisa gitu. Marah pun Elza dia kayak sekarang tuh udah kayak biasa aja gitu. Berarti itu yang membuat Elza yakin. Iya, Bu. Dia. Oh, sebelumnya Elza ada nggak nanya sama dia apa yang membuat dia yakin dengan Elza? Kalau dia yakin sama Elza itu katanya gara-gara kayak untuk urusan rumah tangga itu udah cukup gitu, kayak udah bisa gitu. Terus kayak udah untuk anak itu kan nanti udah bisa lah gitu, kayak ngurus anak, rumah gitu, suami gitu. Oke, berarti Elza udah yakin ya dengan pasangan Elza ini bisa menghadapi Elza ya. Iya, sama ini. Nah, apa harapan Elza untuk pernikahan kalian ini? Kalau harapannya, Bu, kalau dari untuk segi keegoisan itu kayak mudahlah saling mengalah gitu satu sama lain gitu, Bu. Terus kalau untuk harapan pernikahannya itu kayak lebih baik lagi gitu dari pacaran gitu, Bu. Baik-baik aja sampai tua gitu, Bu. Tadi di sini Elza ada mengatakan bahwa ego ya. Sebelumnya dalam hubungan ini siapa yang lebih egois? Ya, saya, Bu. Oh gitu. Nah jadi bagaimana dia menghadapi Elza yang kata Elza egois ini? Kalau udah bertengkar itu kan, Bu, jadi kayak dia diam aja, Bu, gitu sampai selesai. Kayak ya udah nanti kalau udah
diam Elza gitu kan. Nah, baru dia ngomong gitu, janganlah kayak anak kecil udah besar kayak gini gitu Bu. Sebelumnya dia pernah nggak kasar gitu sama? Sebelumnya nggak pernah sih Bu, tapi cuman kayak namanya juga apa namanya itu Bu, kesabaran juga kan. Palingan dia kayak ke suaranya itu lebih kencang dikit gitu. Oh, tinggi gitu ya. Di sini bagaimana Elza mendefinisikan tentang pernikahan yang bahagia, cemara, dan penuh warna? Menurut Elza, pernikahan yang cemara itu penuh warna itu kayak saling membantu dalam satu rumah itu Bu. Contohnya kayak pekerjaan dibagi gitu, tidak memberatkan kepada istri saja gitu kan Bu. Itu kalau udah punya anak nanti setidaknya pas bayi itu kayak gantian gitu begadangnya gitunya, ngasih susunya Bu, itu kan bisa satu sama lain gitu kan. Terus kayak untuk cemara itu Bu, kayak gitu sih sebenarnya, kayak dibantu istrinya, dibagi atau apa gitu, kayak gitu sih Bu sebenarnya. Gitu ya. Sebelumnya Elza udah ada belum mendiskusikan bersama calon suami bagaimana untuk kedepannya untuk pembagian cari nafkahnya, ngurus keluarganya? Itu udah Bu, kalau seandainya Elza, boleh kan Elza bilang kalau Elza masih kerja boleh nggak kerja gitu kan. Terus dia bilang masih bisa, setidaknya kalau di Elza nggak bisa pagi ngurus rumah, dia masih kayak bisa sebelum pergi kerja gitu kan, dia yang ngurus rumah gitu kan Bu. Nanti Elza pulang kerja, Elza pulang ngurus rumah gitu. Kalau soal anak itu nanti pas sudah punya anak baru kita kayak siapa yang, atau Elza yang keluar dari tempat kerjaan, atau dia yang ngurus anak sambil kerja, kayak kerja apa gitu, atau dia nggak kerja gitu kan, nanti dipertimbangin lagi, dibicarakan satu sama lain. Oke, bagus ya. Di sini sudah mendiskusikan tentang bagaimana pembagian pekerjaan gitu ya. Nah, sebelumnya Elza udah yakin gitu apa kalau suami nyuruh untuk stop kerja, Elza akan stop? Kalau memang anak nanti nggak ada yang jagain kan Bu, mungkin udah waktunya aja istirahat dari pekerjaan sendiri. Tapi kalau memang ada nanti kayak yang ngejagain dia, yang benar-benar kami percaya, mungkin enggak Bu gitu, mungkin sampai udah lelah lah kerja baru kayak resign gitu Bu. Oke, di sini Elza udah tahu ya pekerjaan calon suaminya. Udah Bu. Oke, menurut Elza itu cukup nggak untuk menghidupi kalian apabila Elza sudah tidak bekerja? Kalau buat untuk kecukupan ya Bu, kalau udah punya anak itu kayaknya nggak cukup gitu kan Bu. Soalnya kan dari pemper, susu, nanti lagi gitu kan, dari belum lagi nanti dia makin besar bajunya makin kayak ditukar gitu kan Bu. Itu kayaknya nggak cukup Bu. Tapi dibalik itu kami nggak kerja Bu, tapi kami buat kayak usaha sampingan gitu Bu, kayak buka toko atau apa gitu. Jadi dia bisa kayak ngurus anak sambil kerja juga gitu Bu. Jadi pemasukan kami kan ada juga gitu Bu. Oke, bagus sekali ya, sudah ada plan kedepannya untuk membangun sebuah usaha. Suami Elza setuju nggak dengan plan Elza yang tadi? Dia setuju aja Bu, soalnya kan ditanya siap nikah boleh kerja nggak? Boleh, selagi masih bisa, selagi masih kuat nggak apa-apa, selagi bisa nggak bagi waktu suami, rumah sama pekerjaan nggak apa-apa, silahkan. Dia juga nggak ngelarang Bu. Oke, di sini apa nilai-nilai pernikahan yang kalian terapkan dalam pernikahan ini? Kalau nilai-nilai pernikahan itu Bu, yang pertama itu ya tadi kayak ngebantu satu sama lain gitu. Terus kalau kayak ada masalah itu jangan libatkan kedua orang tua, atau orang tua laki-laki atau orang tua Elza gitu Bu. Terus kalau untuk pisah rumah, kami sepakat kayak mending pisah rumah daripada kayak sama rumahnya, nanti itu kan membuat rumah tangga jadi terancam gitu. Kayak gitu sih. Kayak gitu ya, berarti Elza nggak mau tinggal dengan orang tua dan nggak mau tinggal dengan calon mertua. Iya. Ya? Berarti di sini rencananya tuh tinggal setelah nikah itu di mana? Apakah sudah mempunyai rumah sendiri? Kalau masalah rumah sekarang belum Bu, tapi kalau rencananya kalau siap nikah, kalau nggak kebeli rumah setidaknya ngontrak gitu, asal jangan tinggal sama orang tua Elza atau orang tua suami gitu Bu.
Oke gitu ya. Nah di sini gue mau nanya nih, siapa panutan kalian dalam membangun sebuah hubungan yang positif itu? Panutan nggak ada sih Bu, tapi kami ada kayak prinsip gitu Bu. Setidaknya kalau orang tua nggak ada yang salah satu nggak cemara atau apa, setidaknya nanti anak kita yang dapat kayak orang tua lengkap dan keluarga cemara itu apa sih gitu Bu. Bagus sekali ya, tanpa panutan, tanpa contoh bisa Bu. membangun hubungan sendiri ya. Nah di situ Elza ada nggak permasalahan dengan gaji dia atau sikapnya? Kalau untuk permasalahan gaji enggak Bu, sama sekali enggak gitu. Soalnya itu kalau Eja udah milih dia itu kan kayak udah nerima dia dari segi ekonominya sampai kayak segi kesifatan dia juga gitu kan Bu. Kalau buat sifat mungkin kayak egois tadi Bu. Soalnya kan egois nanti kan kayak apa namanya tuh, amarah yang nggak meredam gitu kan Bu. Tapi sejauh ini dia masih bisa kayak ngontrol emosi dia tuh, masih bisa Bu. Demi kalau udah marah-marah bertengkar gitu masih bisa dia daripada Elza gitu Bu. Sebelumnya dia ada nggak membuat mengeluarkan kata kasar atau gimana? Sebelumnya sama sekali enggak Bu, malahan Elza yang kayak kadang keluar kata kasar untuk dia gitu, tapi dia kayak masih sabar gitu Bu. Palingan cuman kayak diam aja gitu sampai amarahnya udah kayak nggak apa lagi kan Bu, udah nggak tahan gitu. nggak tahan itu baru dia ngomong baik-baik Bu. Oke, berarti di sini calon suami Elza sudah bagus sekali ya dalam menyeimbangkan emosinya dalam Bu. hubungan ini. Sebelumnya hubungan ini berjalan mulus saja atau ada hambatannya? Sebelumnya nggak berjalan mulus ya, namanya juga pacaran kan Bu. Pas masih pacaran kayak gitu tuh kan masih kayak masih ada godaannya itu, apa dia dekat sama cewek lain atau Elza yang didekatin sama cowok lain, jadi kayak cemburu kayak gitu aja Bu. Nanti ujung-ujung putus tapi balik lagi gitu, cuman kayak gitu aja sih Bu. Tapi kalau untuk masalah keluarga, dari pertama pacaran sampai sekarang alhamdulillah kayak direstuin, nggak ada yang berubah gitu Bu. Oke, sebelumnya berarti ada permasalahan gitu ya. Nah, sebelumnya itu masalah besar apa yang membuat kalian menyelesaikan hubungan sebelumnya? Perselingkuhan sih Bu, itu yang kayak membuat hubungan itu hancur kan Bu. Soalnya kayak gimana ya Bu, namanya perselingkuhan juga, sedangkan udah yang jadi suami istri, kalau selingkuh bisa cerai gitu, apalagi yang kayak yang masih pacaran gitu. Oke, nah setelah masalah besar tadi, apa yang membuat Elza balik sama dia? Balik lagi, mungkin kami udah kayak mengenal orang baru kan Bu, satu sama lain. Mungkin sifat yang itu nggak bisa dia ngertiin, sebaliknya dia juga kayak gitu Bu. Mungkin itu gara-gara itu kayak balik lagi gitu, kayak orang lama tuh nggak ada di orang baru gitu Bu. Jadi dia tuh kayak balik lagi, balik. Berarti mencari orang lama di orang baru, iya Bu. Tapi nggak ketemu ya, makanya balik lagi. Iya Bu. Oke, berarti gimana pun Elza nyari yang seperti dia tidak dapat lagi ya. Iya Bu. Nah sebelumnya kalau masalah keuangan itu pernah jadi masalah nggak di hubungan kalian? Kalau masalah keuangan sama sekali nggak pernah Bu. Soalnya prinsip kami kayak gini Bu, kalau dia nggak punya uang nanti kayak better gitu loh Bu, kayak kalau dia kadang dia bayar, kalau enggak Elza yang bayar gitu. Kalau dia aja sendiri, kalau masalah keuangan itu nggak ada Bu, kan rezeki orang kan belum tahu gitu, mana tahu pas sudah nikah nanti rezeki dia mengalir terus gitu Bu. Oke, di sini apakah Elza sudah mempunyai cara untuk mengelola keuangan kalian? Kan Elza udah tahu nih berapa gajinya dan Bu. apa Kalau untuk kerjaannya. itu sebelum punya anak Bu, udah kayak dia tuh ngasih, nanti dia udah dibilang juga kan nanti gajinya separuh kasih sama dia gitu, nanti separuh lagi kayak buat ditabung atau buat dia pulang balik kerja gitu kan Bu. Jadi kayak itu udah dimantapin lah gitu Bu. Terus apa tanggapannya? Dia tuh kayak gimana ya bilangnya Bu, apapun kayak Elza bilang sama dia tuh dia iya aja gitu, apa yang terbaik menurut Elza dia juga baik gitu. Berarti dia nurut gitu ya? Iya Bu. Nah nah tadi kan udah tujuannya nih, kalau hal-hal apa yang membuat Elza khawatir dengan keuangan kalian? Kalau untuk keuangan hal yang tuh pas punya anak Bu gitu, soalnya kan nanti kan pengeluaran juga menambah gitu kan Bu. Terus otomatis
pemasukan masih kayak cuma segitu aja gitu, belum lagi pengeluaran itu. Jadi itu sebenarnya sih Bu. Kalau untuk yang lain-lain enggak sih, kayak dia tuh nggak bisa juga kan kayak main-main yang apa gitu. Jadi kayak gitu sih Bu. Cuman kayak mikir kalau udah punya anak itu, kalau nggak ada kerja sampingan atau kayak nggak ada buat kerja sampingan gitu kan Bu, pasti kurang gitu Bu, kalau untuk gaji yang segitu. Nah, untuk gaji jadi apa yang akan Elza lakukan untuk menutup gaji yang segitu kata Elza tadi? Ya itu Bu, makanya Elza minta izin ke dia kerja, Elza kerja gitu. Jadi kayak udah punya anak itu, kalau gaji dia nggak cukup, setidaknya bisa dari gaji Elza untuk menutupi untuk keperluan anak gitu. Kan tadi Bu udah nanya tentang bagaimana pengelolaan dan tujuan. Nah di sini udah bagaimana cara untuk menutupinya. Nah di sini bagaimana cara Elza untuk mengelola keuangan tersebut? Mengelola keuangan tersebut Bu, yaitu kalau untuk dari segi perlengkapan rumah tangga gitu kan, nanti kan siap nikah tuh kalau ngontrak beli semua dari panci atau apanya dibeli kan Bu. Kalau udah kebeli untuk pertama kalinya itu kan udah tuh Bu. Terus kalau untuk bahan-bahan masakan itu mungkin per minggu gitu Bu gitu. Kalau cukup per 1 minggu ya udah beli untuk 1 minggu gitu. Tapi kalau kayak pengen makan di luar ya kalau sekali-sekali nggak apa-apa gitu Bu. Asal cukup lah buat sampai keluar gaji sampai bulan depan gitu Bu. Oke, kalau untuk makan di luar itu kan termasuk reward juga ya untuk pasangan. Itu tentunya untuk mengeratkan komunikasi lagi kan. Nah kan setiap rumah tangga itu berarti ada prioritasnya gitu kan. Nah di sini Ibu mau nanya nih, bagaimana kalian akan menyelaraskan prioritas finansial kalian nantinya? Kalau untuk itu, kalau ada uang lebih nggak apa-apa gitu Bu, nanti gantian gitu kayak dia mau beli sesuatu ya udah beli, nanti kalau aku yang mau beli sesuatu ya udah aku yang beli gitu Bu, kayak cuman gantian aja gitu. Berarti kalau untuk beli self reward gitu boleh ya? Boleh Bu, tapi kalau untuk kebutuhan rumah tangga, kalau memang udah butuh ya nggak apa-apa gitu kita beli gitu. Tapi kalau memang nggak butuh ya udah nanti singkirin dulu yang nggak terlalu butuh, kita beli dulu yang butuh, yang benar-benar butuh gitu. Gitu ya. Tapi apa yang hal paling penting dalam rumah tangga itu menurut Elza? Kejujuran sih Bu. Kalau contohnya Elza ngasih uang ke orang tua Elza juga bilang sama dia gitu. Kalau dia ngasih uang ke siapapun kayak apa tuh pasti harus bilang juga gitu. Kalau sekali udah nggak jujur nanti kan kayak nggak percaya lagi sama pasangan sendiri gitu. Nanti kan itu yang membuat kayak awal-awal kehancuran rumah tangga itu gitu. Ya bagus sekali ya, di sini tidak ada mempermasalahkan mengasih uang kepada orang tua, ya, tetapi harus ada kejujuran dalam gitu, walaupun dia yang cari nafkah gitu Bu. Nah di sini bagaimana kalian akan menabung dengan uang kalian gitu? Kalau untuk menabung itu dari yang Elza ceritain tadi tuh Bu, dibagi dulu untuk kebutuhan rumah tangga, terus kalau ada sisanya dia tuh ngambil untuk sampai dia bulan depan untuk keluar gaji. Nah ada sisa itulah yang kami tabung untuk kayak ada keperluan mendesak atau apa gitu Bu. Oke, kalau untuk anak itu maunya ditunda dulu atau gimana? Kalau itu soalnya kan kalau Elza masih kerja, dia juga kayak kerja, tempat kerja Elza juga kayak nggak buru-buru apa, kalau dia terserah sama Elza aja gitu Bu. Atau dia kalau siap nikah itu kayak masih mau pengen pacaran halal atau apa gitu kan Bu, nggak apa-apa ditunggu aja dulu gitu. Tapi kalau udah dikasih secepatnya ya udah diterima gitu. Oke. Nah kalau untuk misalnya pasangan itu punya hutang, apa tanggapan Elza? Kalau punya hutang, kalau setahu aja masih pacaran gitu kan Bu, nggak apa-apa gitu kan. Terus kalau dia kayak udah punya hutang, terus ngutangnya itu pas udah sama Eza gitu, udah rumah tangga atau udah nikah gitu kan Bu, tapi tanpa sepengetahuan Eza, mungkin kayak Eza suruh aja lah dia gitu kan, urus saja sendiri gitu. Tapi kalau hutangnya itu kayak sama-sama tahu, Eza tahu dia tahu gitu kan Bu, mungkin kayak
masih bisa ditolong gitu, atau itu kan utangnya itu kayak untuk keperluan mendesak atau apa gitu, ya udah nggak apa-apa sih Bu. Oh, berarti kalau tujuannya jelas nggak apa-apa Iya ya nggak gitu. apa-apa. Tapi misalnya nih terjadi suatu hal, misalnya pasangan Elza main judi atau judo gitu, apa yang akan Elza lakukan? Kalau untuk pertama, contohnya ketahuan nih kan Bu, Mm-mm. mungkin masih bisa aja maafin gitu kan. Tapi kalau masih berlanjut Bu, itu nanti kayak dudukin keluarga aja. Kalau memang dia masih nggak berubah, ya udah dia pergi aja gitu. Eja pergi ke rumah orang tua aja, dia pergi ke rumah orang tua dia gitu Bu. Oke, di situ untuk memperbaiki diri masing-masing gitu ya. Iya, kalau memang dia nggak bisa berubah Bu gitu. Tapi kalau kayak masih bisa berubah, ya nggak apa-apa, kita perbaiki satu sama lain gitu Bu. Oke, kalau misalnya terjadi KDRT nih dalam rumah tangga, apa yang ingin Elza lakukan? Kalau terjadi KDRT, mungkin Eja pertama kali itu pasti ngubungin orang tua mungkin ya kan Bu gitu. Kalau itu orang tua aja harus juga tahu gitu Bu, kayak gimana sih anaknya itu gitu memperlakukan Iya. istrinya gitu Bu. Kalau masih bisa dimaafkan Bu. Kalau tapi mungkin kalau nggak bisa, ya udah mungkin pisah atau apa itu. Oke. Tapi saran ibu nih, KDRT itu kan suatu hal yang tidak boleh dilakukan. Maka dari itu, apabila terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut seperti KDRT, jadi Elza harus langsung melapor seperti konselor atau tempat perlindungan wanita. Tapi kalau memang apa tuh harus dikasih tahu orang tua dulu kayak untuk kelanjutannya Bu gitu. Oke. Nah, apabila terjadi salah satu perselingkuhan nih, bagaimana? Kalau perselingkuhan itu Bu ya sama juga kayak judi online tadi itu Bu, itu kayak susah mungkin dimaafin mungkin. Soalnya itu ketagihan nanti gitu Bu, kayak Iya. dicoba-coba sekali-sekali ntar pasti nggak berubah gitu Bu. Tapi kalau memang benar-benar mau berubah diri atau apa gitu tetap lanjut. Tapi kalau memang enggak, mungkin rumah tangga itu harus diselesain sih Bu. Kalau dia mau bebas gitu, mau main sama perempuan lain gitu. Kalau untuk keuangan tadi nih, apakah kalian mempunyai strategi untuk mengatur finansial kalian nantinya? Kalau itu udah sih Bu. Kalau menurut dia, kalau udah bercukupan buat rumah, keluarga gitu. Kalau dia mau kayak beli sesuatu atau apa gitu kan Bu, nggak apa-apa gitu. Nanti kayak gantian aja gitu Bu. Tapi pas perlu butuh doang gitu Bu. Tapi kalau nggak butuh kayak beli ini itu buang-buang uang nggak mungkin Bu. Oke, di sini Ibu sudah mendapatkan banyak sekali ya hal-hal baik yang Elza lakukan untuk mengatur finansial kalian. Kalau untuk komunikasi nih, sebelumnya bagaimana kalian berdua berkomunikasi? Kalau berkomunikasi itu Bu kayak ngobrol, kalau ketemu itu kayak saling tukar cerita gitu Bu. Apa sih masalah yang dia lalui, apa sih masalah yang Elza lalui kalau selama pacaran ya Bu. Tapi kalau untuk pernikahan mungkin besok itu kan udah kami bicarain juga gitu. Setidaknya kalau pulang kerja itu kayak ada ngobrol berdua dulu gitu Bu, sebelum kayak istirahat atau apa gitu, atau ngerjain kerjaan apa, pokoknya harus kayak ada cerita biar rumah tangga itu kayak enggak abu-abu gitu Bu, kayak enggak diam satu sama lain gitu, ngurusin dirinya sendiri gitu Bu. Oke, bagus sekali Elza. Nah, selama pacaran bagaimana komunikasi kalian? Kalau sama pacaran selama 4 tahun itu ya Bu, baik sih Bu, kayak cerita tiap malam itu pasti ada aja gitu, apa yang mau diceritain juga bisa ada, kayak tukar cerita itu pasti setiap malam gitu. Oke, Gen Z gitu, sleep call gitu ya. Ya berarti kalau komunikasinya udah baik nih, Ibu mau tahu bagaimana kalian menyelesaikan konflik yang terjadi dalam hubungan kalian? Ya itu Bu, dia yang mengalah dari siapapun yang berbuat duluan, pasti dia ngalah gitu. Pasti dia kayak menyelesaikan masalah itu Bu gitu, kayak diomongin baik-baik gitu. Nanti Kak udah reda marahnya baru ngomong ya udah gitu. Jadi konfliknya itu nggak berkepanjangan gitu Bu. Oke, berarti menyelesaikan konflik itu dengan komunikasi yang baik tadi ya. Tapi dari sini konfliknya dapat terselesaikan dengan baik kan? Dapat Bu. Oke, Ibu mau nanya nih, sebelumnya apakah Elza pernah
meminta maaf dalam selama 4 tahun itu? Oh pernah Bu, kalau menurut Elza itu Elza salah, pasti Elza minta maaf duluan gitu Bu. Tapi kalau menurut Elza itu nggak salah, mau kayak gimana pun dia nyuruh Elza minta maaf sama dia atau sama siapapun, pasti Elza nggak mau Bu. Tapi kalau menurut Elza nggak salah gitu. Tapi kalau menurut Elza sendiri Elza salah, oh berarti Elza yang itu Bu, yang minta maaf duluan gitu Bu. Oke, berarti dalam selama hubungan 4 tahun ini Elza juga udah pernah minta maaf ya? Udah Bu. Oke, nah kalau untuk perasaan nih, misalnya ada kekecewaan dan kekesalan, bagaimana kalian mengungkapkan perasaan itu? Dari cerita yang tadi Bu, kami yang ngobrol satu sama lain tuh nanti kayak aku tadi kesel loh sama kamu gitu, kayak gini Bu. Jadi kayak di situ semuanya kayak kesal, kecewa dari cerita yang tadi Bu, kayak ngomong satu sama lain, oh aku juga kayak gini loh, aku pernah kecewa sama kayak gini gitu. Oke, bagus sekali ya menyelesaikan konflik dengan sangat baik, dengan komunikasi tanpa amarah gitu ya. Nah, sebelumnya udah pernah terjadi masalah besar yang melibatkan seseorang yang profesional seperti konselor belum? Belum sih Bu, sama sekali belum ada gitu. Berarti konfliknya baru yang Iya Bu, kecil-kecil aja ya. Mm. Kalau semuanya itu udah diceritain, apakah masih ada rahasia dalam hubungan ini? Kalau untuk sejauh ini nggak ada sih Bu, kayak udah saling dari masa lalu atau dia apapun yang pernah dia lakuin gitu kan Bu, terus apa yang pernah dia buat kayak gini udah diceritain semua Bu. Oke, berarti semua masa lalunya udah Elza ketahui. Udah Bu. Apakah Elza dapat menerima semua masalah atau masa lalunya gitu? Dapat Bu, soalnya kan itu kan cuma masa lalu gitu. Kalau dia mau niat dari berubah ya udah ayo gitu, tapi kalau memang dia masih kayak pengen kayak di masa lalunya dia ya udah jangan gitu. Sebenarnya Elza pernah nggak mempermasalahkan masalah-masalah yang udah lewat dalam hubungan kalian? Sejauh ini kadang ada juga Bu gitu, kayak pas bertengkar tuh kayak kok ngomong gitu kan. Jadi tapi dia nggak pernah kayak nganggap serius gitu Bu gitu. Nanti juga kayak ditenangin udah gitu, dia kayak minta maaf gitu, kayak nggak diulang atau apa gitu. Oke gitu. Nah, kalau untuk makna pernikahan sendiri itu apa makna pernikahan menurut Elza? Kalau menurut Elza, makna pernikahan itu nggak main-main sih Bu gitu. Jadi makna itu kayak suci lah gitu pernikahan itu gitu. Bukan kayak untuk main-main kayak masih pacaran gitu Bu. Itu kayak soalnya udah melibatin keluarga juga gitu, orang banyak gitu kan Bu. Oke, nah kalau untuk masalah anak nih, kalian ada nggak mempertimbangkan mau punya anak berapa atau tidak mau punya anak sama sekali? Kalau buat untuk anak, yang Elza bilang sama dia juga kan Bu, kalau udah dapat kayak sepasang ya udah cukup sepasang aja gitu kan Bu. Tapi kalau memang udah dia mau anak laki-laki atau apa gitu, nanti kita bicarain lagi gitu Bu. Oke, berarti kalau untuk masalah anak ada kesepakatan Iya, gitu Bu. ya. Nah, kalau untuk masalah gaji gitu, apakah nanti Elza akan mempermasalahkan gajinya tidak cukup atau gimana? Kalau buat itu selagi dia masih bisa memperbolehin Elza kerja gitu kan Bu, mungkin enggak gitu Bu, mungkin enggak gitu. Kalau masih dibolehin aja kerja gitu kan Bu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang udah nggak kerja lagi, mungkin nanti dibicarain gitu. Tapi kayak bicarain baik-baik gitu kan nih Bu gitu. Nah, iya. Nanti kayak gaji yang bulan kemarin nggak cukup atau apa, nanti kayak kita usaha apa ya gitu, nanti dibicarain baik-baik gitu. Oke, kalau apa misalnya terjadi hubungan dengan keluarga besar nih, hubungan pertengkaran itu dengan keluarga besar, bagaimana kalian misalkan pertengkaran itu dengan misalnya nih orang tua Elza ada hal yang tidak suka dengan dia karena sesuatu gitu, bagaimana kalian akan menyelesaikannya? Kalau buat itu kan nanti kan kalau dari orang tua Elza kan pasti dia ngomong sama Elza gitu. Mungkin Elza akan nyampein dia baik-baik gitu. Si orang tua atau orang tua laki-laki atau perempuan kayak gini. Mungkin dia bisa dapat dimengerti gitu kalau nggak pakai emosi kan Bu. Tapi kalau mungkin pakai emosi, dia di situ mungkin ada pertengkaran antara dua keluarga gitu nantinya tuh Bu. Oke.
Menurut Elsa sendiri bagaimana peran agama dalam pernikahan? Kalau untuk peran agama itu cukup paling utama sih Bu menurutnya. Soalnya kalau kita nggak ada agama itu kan nanti kayak nggak sholat atau apa gitu. Masa cuman yang cewek aja yang sholat gitu? Kan seharusnya kan suami yang nyuruh istri sholat gitu Bu. Tapi kalau itu harus utama sih Bu menurut Elsa. Berarti peran agama ini sangat penting ya Sangat dalam penting untuk kayak buat hubungan. Itu kan juga kayak buat apa sih namanya Bu? Buat menenangkan pikiran juga gitu kan Bu. Oke, berarti gitu ya. Untuk masalah agama ini apakah pernah dibicarakan nggak? Kalau sholatnya harus imam-imam gitu ya, siap sholat ngaji gitu. Kalau untuk sejauh ini belum ada sih Bu kalau untuk kayak untuk sholat. Tapi nanti dia juga kayak udah bilang kalau kita masih bisa aku imamnya ya udah, kalau enggak ya udah sholat sendiri gitu Bu. Oke, gitu ya, berarti tidak ada masalah tentang bagaimana itunya. Nah, Ibu mau nanya nih, pertanyaan bisa dibilang mau di akhir nih ya. Kalau misalnya terjadi perselingkuhan, bagaimana Elsa akan menanggapi itu? Kalau sempat terjadi dia kayak selingkuh gitu kan Bu, kalau cuman satu kali gitu mungkin masih bisa dimaafkan gitu. Tapi kalau udah lebih dari satu kali itu nanti dibicarain sama keluarga Elza gitu. Kalau dia masih tetap kayak gitu ya udah kita aja yang kayak pisah gitu. Kayak di sini Ibu pernah juga kan dengar ada yang bilang kalau selingkuh itu seperti penyakit gitu ya, yang tidak akan pernah sembuhnya. Nah, apakah Elsa percaya dengan itu? Percaya Bu, soalnya siapa perempuan mana yang mau didua gitu kan Bu. Soalnya kalau laki-laki udah selingkuh Bu, perhatian dia tuh cuma buat selingkuh aja Bu gitu. Pasti istri anaknya juga dilantarin gitu Bu. Baik dari itu uang, perhatian dia sendiri, atau kayak waktu dia, pasti buat selingkuhan dia semua gitu kan Bu. Kalau dari perkataan Ibu tadi itu menurut aja sangat setuju sih Bu. Mending kayak pisah daripada tetap sama, kayak dibagi gitu Bu. Oke, berarti Elsa setuju ya dengan itu. Nah, di sini Ibu sudah banyak mengetahui apa aja yang udah Elsa persiapkan, bagaimana mengatur keuangan kalian dan bagaimana komunikasi kalian. Di sini Ibu sudah dapat mengetahui bahwa Elsa tuh sudah banyak tahu tentang pernikahan ini ya. Nah, di sini apakah masih ada yang ingin Elsa ceritakan sama Ibu? Dari sekian banyak kita cerita mungkin udah nggak ada sih Bu. Oke, nggak ada ya. Apakah kita bisa konseling lagi minggu depannya? Oh, bisa Bu. Oke, Elsa maunya konselingnya di mana? Nanti bisa kita bicarain lewat WA mana. Oke, bagus. Harinya? Nanti kita sesuaiin aja hari kali Ibu nggak sibuk, Elza nggak sibuk, ya udah nanti kita di hari tempatnya itu. Gini aja nyaman? Iya Bu, nyaman. Oke, makasih banyak Elza. Terima kasih untuk waktunya. Iya Bu.